Hasil pertandingan Palermo vs Manchester City. Gol Man City Erling Haaland. Gol Man City Tijani Reijnders. Gol Man City Tijani Reijnders. Man City bersaing dengan Chelsea untuk dapatkan Gianluigi Donnarumma. Menurut Alfredo Pedula, Manchester City siap menggagalkan rencana Chelsea untuk merekrut Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain jika harga kiper Italia itu berada di kisaran 30 juta euro. The Citizens ingin memperkuat posisi penjaga gawang menyusul performa inkonsisten Ederson musim lalu. Donnarumma, yang kontraknya akan habis pada 2027, menjadi target utama untuk menjaga dominasi City di kompetisi domestik dan Eropa. Ederson, meski menjadi salah satu kiper terbaik dunia, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan dengan beberapa kesalahan krusial musim ini. Di usia 32 tahun, City mulai mencari suksesor jangka panjang. Donnarumma, yang telah membuktikan kelasnya di PSG dan timnas Italia, dianggap sebagai pilihan ideal. Kedatangan Gianluigi Donnarumma dapat memperpanjang dominasi City di Premier League, memberikan kestabilan di lini belakang. Persaingan ini menunjukkan ambisi kedua klub untuk mendominasi, dengan City memiliki keunggulan finansial dan sejarah kesuksesan terkini. Negosiasi kedua tim akan segera menentukan nasib Donnarumma. Ini yang bikin Phil Foden yakin Man City bakal bangkit di musim depan. Phil Foden menegaskan bahwa Manchester City membutuhkan suntikan darah segar untuk bangkit dari penampilan mengecewakan di Liga Premier musim lalu, yang menjadi musim terburuk klub dalam 9 tahun tanpa trofi sejak 2017. Setelah hanya setahun dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA, gelandang ini mengalami penurunan performa baik di dalam maupun di luar lapangan, seiring kegagalan City mempertahankan performa juara. Namun, dengan kedatangan pemain baru seperti Ryan Cherki, Tijani Reijnders, Ryan Ait-Nouri, dan James Trafford, Foden optimistis timnya bisa kembali bersaing di papan atas musim ini. Meski Pep Guardiola lebih menyukai skuad yang lebih ramping agar pemain tetap termotivasi dan terlibat, Foden meyakini bahwa kehadiran wajah-wajah baru justru akan memicu persaingan sehat untuk memperebutkan posisi di tim utama. Keyakinan ini menjadi dorongan bagi City untuk menebus musim lalu dengan penampilan yang lebih konsisten dan agresif, memanfaatkan kombinasi talenta muda dan pengalaman untuk mengembalikan kejayaan klub. Manchester City selalu membutuhkan penyegaran skuad di waktu yang tepat, dan kami telah melakukannya pada bursa transfer ini. Pemain-pemain baru yang kami datangkan memiliki kualitas kelas atas dan sangat cocok dengan gaya bermain tim. Mereka membawa energi baru yang kami butuhkan, memperkuat skuad kami untuk bersaing di level tertinggi. Matteo Kovacic dilirik klub-klub Arab Saudi. Manchester City was-was, masalah di lini tengah terekspos. Manchester City menghadapi potensi masalah signifikan di lini tengah menjelang bergulirnya Liga Inggris 2025-2026. Manajer Man City, Pep Guardiola, mendapatkan dukungan finansial yang besar di bursa transfer musim panas dan Januari tahun 2025. Meskipun mereka telah merekrut 6 pemain baru, muncul kekhawatiran terkait kedalaman dan kualitas di sektor tengah ini. Apalagi, belakangan muncul rumor mengenai ketertarikan klub-klub Arab Saudi terhadap gelandang Matteo Kovacic. Meskipun Kovacic dilaporkan telah didekati oleh klub-klub Arab Saudi, Fabrizio Romano mengklaim bahwa pemain Kroasia itu sepenuhnya fokus pada Manchester City. Selain itu, staf pelatih di klub sangat ingin agar Kovacic tetap bertahan. Namun,
Potensi kepergiannya membuka masalah lebih besar di lini tengah Manchester City. Selama absennya Rodri, Kovacic terkadang dipasang sebagai gelandang bertahan oleh Guardiola. Namun, ia kesulitan meniru gaya permainan Rodri sebagai gelandang bertahan. Dengan usianya yang menginjak 31 tahun, Kovacic bisa dibilang telah melewati masa puncaknya. Ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi City untuk mencari pengganti yang lebih mumpuni jika Kovacic pergi. Tottenham gencarkan upaya gaet James McAtee dari Manchester City. Tottenham Hotspur dikabarkan semakin intensif dalam upaya mereka untuk mendatangkan James McAtee dari Manchester City pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut Graham Bailey di TBR Football, Tottenham Hotspur mempercepat langkah untuk merekrut James McAtee, gelandang serba bisa Manchester City, setelah gagal mendapatkan Morgan Gibbs-White. Di bawah Thomas Frank, Spurs membidik playmaker berusia 22 tahun ini untuk menambah kreativitas di lini tengah, seiring ambisi mereka bersaing di Liga Champions. Dengan kontrak McAtee yang tersisa 12 bulan, Tottenham melihat peluang emas untuk mengamankan talenta muda Inggris ini. James McAtee, produk Akademi Manchester City, telah menunjukkan potensi meski minim menit bermain di bawah Pep Guardiola. Musim ini, ia mencetak 3 gol dalam 15 laga Premier League, dengan total 34 penampilan untuk City. 2 masa pinjamannya di Sheffield United, termasuk peran kunci dalam promosi 2022/23, membuktikan kemampuannya di level tertinggi. Dengan valuasi sekitar 25 juta pound, City kini terbuka untuk melepasnya, menghindari kehilangan secara gratis pada 2026. Sitting lonely in my room again, trying to find